Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Beberapa hari belakangan ini ada kejadian yang sangat fenomenal sekaligus bisa menjadi viral, karena ada salah seorang laki-laki yang konon beliau bisa berbahasa Suryani, atau setidaknya bisa berkomunikasi dengan bahasa Suryani. Dan beliau ini adalah orang di Indonesia dan memiliki kemampuan yang tentunya sangat unik, karena memiliki bahasa dan memiliki kemampuan tentang bahasa Suryani. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Suryani itu adalah bahasa yang cukup dikatakan sangat tua, karena bahasa Suryani itu adalah bahasa yang berasal dari peradaban Mesopotamia. Dan tentunya sampai saat ini hanya segelintir orang yang bisa bahasa Suryani. Itu pun karena bahasa Suryani bersifat bukan bahasa keseharian, tetapi bahasa Suryani ini digunakan untuk ritual-ritual tertentu dalam agama-agama tertentu. Nah, jadi orang ini itu mengklaim bahwa beliau ini adalah orang yang satu-satunya mungkin di Indonesia yang bisa berbahasa Suryani. Tapi kita tidak akan membahas fenomena ini, biarlah masyarakat sendiri yang menilai. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang bahasa Suryani. Apa memang benar bahasa Suryani itu masih ada di dunia hingga saat ini? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Apakah Anda bisa bahasa Suryani? Ayo kita putar dulu intronya, tapi bukan bahasa Suryani. Bahasa memiliki peranan paling esensial dalam peradaban umat manusia, karena tanpa bahasa manusia itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa melakukan interaksi, tidak bisa melakukan tukar pikiran, bertukar gagasan, bahkan tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat ritual dalam keagamaan sejak dahulu hingga sekarang. Jadi bahasa itu merupakan suatu hal yang universal, yang tentunya setiap daerah dengan daerah yang lain memiliki latar belakang perbedaan dan memiliki bahasa masing-masing dengan dialek masing-masing, dengan gramatikal masing-masing, dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, terutama faktor geografis, faktor dialek, faktor gen, bahkan faktor sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap bahasa. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini tentang bahasa yang cukup tua di dunia, yaitu bahasa Suryani. Anda pasti pernah mendengar ada bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab. Yang memang ketiga bahasa ini, baik itu Suryani, Ibrani, dan Arab, itu merupakan salah satu bahasa tertua yang sampai saat ini masih ada dan masih eksis di dunia. Tetapi untuk Arab ini relatif modern ya dibandingkan dengan Ibrani. Ibrani itu bahasanya adalah bahasa kitab Taurat dan bahasa umat Yahudi. Kemudian kalau Suryani itu adalah bahasa yang dipakai di kitab Injil, atau bahasa yang dipakai oleh orang-orang beragama Nasrani. Kemudian pertanyaannya, apa sebetulnya bahasa Suryani itu? Jadi bahasa Suryani itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Classical Syriac atau Lesana Suryaya, di mana dalam secara kebahasaan masuk dalam golongan bahasa Aram. Suku Aram itu adalah suku keturunan bangsa Mesopotamia, yang berarti kalau Mesopotamia sekitar 2300 ya, atau 2000-an sebelum Masehi, yang saat ini konon Mesopotamia itu ada di sekitar Irak Utara gitu ya, Irak modern. Dan bahasa Suryani itu dulunya itu dipakai oleh orang Irak ya, orang Irak yang beragama Kristen dan Kristen Syria kuno. Mereka menggunakan bahasa ini dan masih dipelajari sebagai bahasa teologi. Ya, bahasa teologi itu berarti bahasa tentang keagamaan dan tentunya tentang ritual-ritual orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani. Jadi dulunya bahasa ini memang dipakai untuk orang-orang yang belajar ilmu teologi ya di daerah-daerah Aram itu ya, daerah Aram atau keturunan bangsa Mesopotamia. Kemudian bangsa Aram itu adalah bangsa yang tentunya sangat mendominasi di peradaban masa lalu.
sebelum ada peradaban Islam, ada peradaban Mesopotamia yang sangat terkenal itu. Ada taman bergantung Babilonia, itu juga dari Mesopotamia ya. Kemudian secara dialek, bangsa Mesopotamia itu dulu memang awal-awalnya mereka sebelum kenal Islam mereka menggunakan bahasa Suryani. Tapi walaupun bahasa Suryani pada masa itu dipakai untuk keagamaan ataupun disebut dengan liturgi, atau liturgi itu merupakan sebuah ayat-ayat ataupun doa-doa yang dipakai untuk ritual-ritual tertentu dalam keagamaan tertentu. Dalam hal ini adalah agama Nasrani atau orang Kristen. Ya, pada saat itu dialek dari bahasa Suryani itu terbagi menjadi dua, yaitu dialek barat dan juga dialek timur. Kalau dialek barat itu meliputi daerah Israel, kemudian Palestina, Lebanon, dan juga di sebagian wilayah Irak. Kemudian kalau di timur, di Suryani dialek timur itu terbagi menjadi di wilayah Suriah, kemudian Turki, Iran, dan juga sebagian Irak. Jadi dua dialek itu dulunya memang sangat berpengaruh ya kepada perkembangan bahasa Suryani di masa-masa awal bangsa Arab itu. Ya, memang sebetulnya tujuan adanya bahasa ini dari kitab Injil ya, yang dulunya memang sudah memakai bahasa Suryani. Kemudian sampai saat ini bagaimana, apakah masih ada di dunia orang yang menggunakan bahasa Suryani? Jawabannya tentu saja ada. Tetapi memang penuturnya diperkirakan sekitar 3 juta penutur di seluruh dunia yang tersebar di wilayah Bulan Sabit ya. Wilayah Bulan Sabit itu adalah wilayah Timur Tengah yang subur, mencangkup daerah Mesopotamia, Lebanon, kemudian Syria, ada juga Israel dan lain sebagainya. Jadi wilayah Bulan Sabit itu memang dulunya dikenal sebagai wilayah yang menggunakan bahasa Suryani. Tidak hanya sebagai bahasa keseharian, tetapi juga bahasa yang memang dipakai untuk liturgi atau untuk sekedar seremonial dalam peribadatan mereka. Karena dulunya di bangsa Aram itu banyak sekali orang yang memeluk agama Nasrani atau Kristen. Ya, kita tidak membahas agamanya, tetapi memang disitulah bahasa bermain, disitulah bahasa Suryani ada. Dan terkait dengan fenomena yang sekarang ada di Indonesia, apakah memang dalam tanda kutip bapak tersebut memang menguasai? Ya, bisa saja iya, bisa saja tidak, karena bapak tersebut memang secara harfiah atau secara letterlet beliau juga mengetahui huruf-huruf dari bahasa Suryani itu. Sekedar informasi saja bahwa di dalam huruf bahasa Suryani itu ada 22 huruf yang terdiri dari abjad, semuanya konsonan, tidak ada huruf vokal dalam bahasa Suryani. Dan kalau kita melihat bapak yang ada di Indonesia yang katanya bisa bahasa Suryani, memang beliau mengetahui mungkin dasar-dasarnya, tapi tidak tahu ya apakah ini memang suatu hal yang kontroversi, tetapi memang perlu kajian-kajian terlebih dalam terkait dengan bahasa Suryani yang ada di fenomena di Indonesia itu, terutama dalam ahli sejarah bahasa ya. Karena memang kalau kita melihat bahasa-bahasa sekarang itu banyak sekali pengaruhnya, campur-campurnya, atau campur kodenya, atau mixing kodenya. Dan bahasa Suryani memang sejak dulu itu kalau kita lihat di beberapa literlek itu memang sulit untuk menulis, apalagi cara pengucapan ya. Terkait dengan itu ya barangkali para ahli sejarah bisa memprediksi bahwa bahasa Suryani itu mungkin lama-kelamaan ya akan habis ya, karena terkait dengan peradaban umat manusia atau penggunaan bahasa-bahasa modern seperti bahasa komputer, AI, bahasa Inggris yang sangat masif dan lain sebagainya. Jadi dalam hal kebahasaan memang bahasa Suryani itu tujuannya dulu bukan untuk komunikasi tapi untuk liturgi. Karena umat Nasrani dulu memang ketika mereka membaca kitab Injil, mereka menggunakan bahasa tersebut. Dan ya 3 juta penutur kalau kita asumsikan dengan jumlah penduduk modern dan peradaban modern saat ini, ya tentunya sangat sedikit. 3 juta itu ya sangat sedikit sekali ya. Karena bahasa itu bisa saja tiada dalam peradaban, bisa saja mereka terlupakan kalau tidak ada penuturnya. Tetapi karena dalam hal ini, dalam konteks ini bahasa Suryani masih ada penuturnya, yang mungkin masih bisa terselamatkan lah di
ditambah lagi memang umat Kristen jumlahnya juga tidak sedikit di dunia ini, yaitu juga bisa membantu. Tetapi apakah memang bahasa Suryani ini bisa berkembang? Ya tidak tahu. Mungkin saja sulit ya, karena ya mungkin peradabannya berbeda. Ya Anda bayangkan saja, Mesopotamia itu dulu peradabannya sangat-sangat modern, mungkin out of the box di zamannya. Ya teknologinya, arsitekturnya, kemudian astronominya berkembang sangat pesat. Anda bisa searching sendiri bagaimana peradaban Mesopotamia dulunya itu ya, dan terkenal dengan kesuburan bulan sabit, daerah-daerah bulan sabit di Timur Tengah. Sehingga barangkali seperti itu sejarahnya ya. Ketika kita membicarakan bahasa memang tidak bisa terlepas dari yang namanya peradaban. Dan peradaban Mesopotamia dulunya adalah salah satu peradaban yang cukup diperhitungkan, dan mungkin peradaban yang bisa saja sangat mempengaruhi abad modern saat ini. Yang namanya bahasa, apapun bahasanya, harus dilestarikan ya, tidak hanya untuk generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Minimal mereka tahu bahwa bahasa Suryani itu pernah ada, dan saat ini masih ada penuturnya sekitar 3 juta orang. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin tahu dan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang lengkap atau referensi yang kurang lengkap, koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.